Karena ini adalah rakitan budget, prosesornya kita pakai yang masih AM4. Ini adalah Ryzen 5 5600 tanpa embel-embel X, karena sekarang harganya hanya sekitar 1,5 jutaan aja. Dan di harga segini kita udah dapat prosesor 6 core 12 thread dengan clock speed yang nggak terlalu jauh berbeda dengan Ryzen 5 5600X. Buat mobonya juga kita menekan budget sedikit dengan membeli salah satu mobo paling basic yang ada di pasaran. Buat kalian yang nanya kenapa kita ambil ASRock dibanding brand kayak Gigabyte ataupun MSI padahal di harga yang sama juga mereka ada, karena ya brand ASRock ini kita sering pakai, jadi udah kebiasaan nama BIOSnya dan kita juga udah tahu garansinya itu lumayan jelas. Dia ada M.2 slot NVMe juga yang support PCIe Gen 4 tapi hanya satu. Nah, sama dengan komponen lain, RAM-nya juga kita mepet budget. Kita dapat ada RAM yang 16GB harganya di bawah 500 ribuan, itu langsung kita sikat. RAM-nya itu nggak ada heatsink yang gede banget ataupun yang performanya bagus banget, dia hanya 3200 MHz aja. Tapi karena di harga segini kita harusnya no worries juga sama panasnya dan juga dengan dimensinya. SSD dan RAM-nya itu kita nggak bisa mempertahankan kayak tahun lalu yang bisa sampai 32GB dan 2TB, karena tahun ini ya kedua komponen tersebut harganya udah naik lagi. Namun kita tetap usahain kapasitas SSD-nya itu masih 1TB lah at least, dan sudah PCIe Gen 4 juga. RAM dan SSD-nya kita itu dari PNY, ini adalah brand yang lumayan ternama di Taiwan, dan di Indonesia juga didistribusikannya oleh distributor ternama. Nah, lalu buat mempercantik gue juga memakai cooling aftermarket. Gue cari mana yang nggak terlalu banyak RGB dan tetap cantik. Gue menemukan salah satu cooler 340 ribuan yang sudah digital alias bisa menampilkan suhu CPU kita. Ini dari brand Olympus yang sekarang lagi naik daun di kalangan PC builder kere-hore, dan ini pasangnya lumayan enak loh. Dia cuma butuh satu fan header buat CPU fan-nya dan satu lagi USB 2.0 buat displaynya. Buat kalian yang mau bikin ini jadi push pull juga masih bisa, cuman kalau gue kayaknya cukup satu fan aja. Nah, ngomong-ngomong soal Olympus, casingnya juga kita pakai Olympus punya. Ini adalah casing ATX yang lumayan estetik kalau menurut gua, dengan body yang nggak terlalu besar-besar banget dan mesh di semua sisi. Ini buat 400 ribuan udah oke lah. Udah include 4 fan pula, dan ini non RGB, jadi cocok dengan estetik kita yang hitam dan non RGB. Included fan-nya itu gua taruh 2 di depan untuk ngambil udara dari luar, sementara exhaust-nya itu ada 1 di belakang dan 1 lagi menghadap ke atas. Lalu buat power supply yang kita gunakan kali ini tuh sebenarnya agak mahal, karena di sini gua mau menggunakan power supply yang lebih terjamin dibanding yang biasa dipakai oleh YouTuber lain, karena concernnya adalah untuk pemakaian jangka panjang, bukan yang harus diganti beberapa bulan. FSP ini harga 600 wattnya itu memang hampir sejuta, tapi dia ini one of the best ODM power supply di Taiwan. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade ataupun dipakai jangka panjang, seharusnya PSU ini masih cukup. Dan finally, GPU kita akhirnya berhasil pakai RTX 4060. Ini adalah yang membuat PC build kita naik kelas banget dari yang sebelumnya. Kalau biasanya kita memakai RX 6600, harusnya ini ya performanya jauh lah. Apalagi kalau kita udah ngomongin fitur-fiturnya. Beberapa game bisa pakai DLSS frame generation dan juga udah ada AV1 encoding. RTX 4060 dari PNY ini juga bentuknya slim and light banget, jadi seharusnya cocok apabila dipakai di mini PC juga. So far ya pengalaman merakit PC ini nggak ada masalah sih, karena kita juga nggak memakai komponen aneh-aneh. Dan ini adalah Mobo M-ATX yang dimasukkan ke casing ATX, jadi ruang perakitan juga lebih luas. Dan karena ini nggak ada RGB juga, jadi kabel manajemen itu nggak terlalu ribet. Paling karena ini menggunakan 4 fan dan Mobonya tidak punya fan header sebanyak itu, kita harus pakai fan splitter yang bisa mengakomodir sampai 3 fan. Oh iya, jangan lupa, setelah PC-nya jadi kita harus download dulu software A40-nya biar bisa ngedisplay temperatur CPU ataupun GPU di sini. Oke, setelah PC-nya jadi, so far gua puas dengan estetiknya, dimana warna dari PC-nya itu dominan hitam, tidak punya RGB-RGB-an, tapi performanya itu udah oke. Di Cinebench Ryzen 5 5600 ini sudah melewati Core i3 12100F ataupun Core i5 12400F yang dulu kita udah pakai buat rakitan 9-10 jutaan sebelumnya. Bahkan kita masih bisa masukin cooling aftermarket juga di sini. Dan coolingnya Olympus ini juga bagus lagi dalam menjaga konsistensi performa prosesornya. Benchmark Synthetic 3D Mark juga oke banget, kelihatan di sini kalau performance-nya itu melonjak naik dari PC build yang pernah kita lakukan kemarin. Terus kalau benchmark sintetik itu udah lumayan jauh, gimana dengan gamingnya?
Jadi kita tes banyak game di sini, mulai dari game kompetitif macam Dota 2 dan CS2 itu punya frame rate yang melebihi 100 FPS tentunya di resolusi 2K sekalipun buat Dota 2 ini tanpa upscaling, dan Marvel Rivals pun di sini juga FPS-nya lumayan oke. Kalau game AAA banyak yang kita tes juga, mulai dari Forza Horizon 5 itu bisa sampai ratusan FPS mau di 2K ataupun Full HD. Cyberpunk pun di 2K dia masih dapat 70-an FPS. Horizon Zero Dawn juga bisa dimainin di dua resolusi mau Full HD ataupun 2K karena dia gamenya lumayan jadul. Assassin's Creed Mirage pun masih bisa dapat di atas 60-an FPS di 2K-nya walaupun dia minimum FPS-nya itu lumayan rendah. Yang lumayan possible dimainin di 2K adalah Hogwarts Legacy, sementara yang paling berat kita tes itu adalah Indiana Jones The Great Circle. Itu Full HD-nya aja udah berat banget. Selain game, buat rendering time di Premiere Pro juga lumayan singkat, sekalipun ini adalah video 4K H265 10 menit yang cukup berat. Dan oh ya, untuk RTX 4060 sendiri dia udah bisa support AV1 encoding, jadi kalau gue saranin sih sebenarnya pakai yang format AV1 aja di sini. Blender pun kelihatan kalau 2025 kita seharusnya udah mulai ganti project buat di render karena PC 10 jutaan pun sekarang sudah bisa ngerender BMW 27 dengan cukup cepat. Lalu PC ini juga tergolong adem banget. Di saat gaming, CPU-nya hanya mentok di 67 derajat Celcius, sementara GPU-nya juga hanya mentok di 71 derajat aja. Kelihatan kalau temperaturnya ini lumayan aman. Dan soal suara ya, ini PC silent banget. Jadi gue suka dia bisa adem, sekaligus berdesain dan bersuara kalem. Terakhir, penarikan daya PC-nya juga efisien parah, banyak banget headroom buat upgrade karena saat full load aja mentok cuma di 220 watt dan idle-nya juga cuma 70 watt aja. Jadi untuk PC yang kali ini kita rakit, jujur untuk estetikanya gue suka banget dengan hasilnya karena sesuai dengan tema yang kali ini kita bikin, yaitu ini udah black tanpa ada RGB sama sekali. Bahkan bisa membuat lebih mewah dengan adanya cooler yang bisa menampilkan suhu. Gue juga nggak nyangka sih kalau ternyata PC itu bakal se-silent ini bahkan pas lagi full load sekalipun. Nah, terus juga kalau misalnya ditanya soal suhunya, ini lumayan adem dan gue cukup puas ya dengan airflow yang gue bikin. Jadi ya lumayan lah oke untuk pemakaian jangka panjang. Lalu apabila kalian mau upgrade CPU ataupun GPU-nya, kalau itu masih di sekitaran komponen yang mirip-mirip sama yang kita punya sekarang, misalnya ke 4060 ke 4060 Ti atau 4070, atau mungkin mau ganti prosesornya ke 58X atau 58X 3D, ya sebenarnya power supply-nya nggak terlalu harus diganti sih, karena masih capable kalau menurut gua. Dan kita bisa lihat tadi kalau itu efisien banget, jadi masih banyak headroom untuk upgrade. Kecuali kalau misalnya kalian memang demanding banget, ya oke lah buat upgrade power supply juga. Buat storage, kalian sayangnya di sini udah tidak ada NVMe slot, jadi upgrade SSD ya paling nambah SATA aja ataupun hard disk. Terus kalau misalnya RAM, sayangnya juga hanya ada 2 slot. Jadi kalau misalnya mau upgrade ke 32 GB, kalian harus ganti 16-nya ke 2x16. Dan untuk perawatan PC-nya sendiri, gue menyarankan kalau kalian memang mau rakit di casing ini, itu sering-sering bersihin bagian depan dan bagian belakang atau bagian power supply karena tidak ada dust filter sama sekali. Sementara dust filter itu hanya ada di bagian atas, yang dimana ini buat exhaust. Oke, jadi untuk total harga dari PC yang kali ini kita rakit itu ada di sekitar 10.300.000-an rupiah. Udah termasuk sama fan splitter yang tadi gue bilang, cuman belum termasuk sama wifi receiver. Jadi kan ini PC belum ada wifi-nya. Kalau kalian punya LAN port bisa pakai LAN, atau kalau mau pakai wifi ya beli wifi receiver. Contohnya kalau dari kita itu kita beli dari TP-Link. Nah, kalau misalnya kalian mengincar price to performance doang, sebenarnya PC ini masih bisa diturunkan lagi harganya. Yang gue sarankan adalah kalian mungkin jangan pakai cooler aftermarket, dan juga SSD-nya bisa diturunin ke 512 GB yang PCIe Gen 3 X4. Ya itu sesuai dengan kebutuhan kalian lah. Cuman kalau misalnya komponen lain gue nggak menyarankan untuk diturunkan. Gue juga tidak menyarankan untuk downgrade PSU-nya, karena PSU itu gunanya adalah untuk mengatur listrik yang masuk ke dalam komputer kalian, dan itu akan berpengaruh di jangka panjang. Jadi itu aja sih sebenarnya PC rakitan kita yang kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah estetikanya bagus? Apakah PC-nya keren? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau membeli PC ini secara pre-build, sebenarnya kita ada juga
kerjasama dengan PT IMD. Kalian bisa cek linknya itu di bawah. PC ini pre-built itu dijual di harga ya, karena ini ada jasa rakit dan lain-lain, jadi mungkin agak lebih mahal daripada yang tadi gue cantumin. Cuman ya menurut gue itu cukup worth it sih untuk PC yang kali ini ya. Jadi itu aja video kita. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.